selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya bersama saya Jasmine Rahmadi. Inilah kabar Sumatera. Unsur ketiga, unsur melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, bahwa sistem elektronik berdasarkan pasal 1 butir kelima Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, dan mengirimkan dan suatu mengarahkan informasi elektronik berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum yang bersumber dari saksi Hendra Kurniawan, saksi Agus Nurpatria, saksi Ari Cahya Nugraha, saksi Irfan Widianto, saksi Chong Jin Fung, saksi Arif Rahman Hakim, saksi Baikuni Wibowo, saksi Cuk Putranto, saksi Dr. Andes Seno, terdakwa Ferdi Sambo, saksi dan terdakwa Ferdi Sambo, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana yang dikemukakan oleh para saksi dan ahli tersebut terungkap di persidangan, unsur melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya telah terbukti menurut hukum. Unsur mereka yang melakukan dan menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dalam dianggap dibacakan dan termuat dalam tuntutan ini. Kesimpulan, Majelis Hakim yang terhormat, tim penasihat hukum dan para hadirin yang kami hormati, berdasarkan uraian di atas, perbuatan terdakwa Ferdi Sambo SH, MH, SH, SIK, MH bersama-sama saksi Richard Eliezer Pudian Lumiu, saudari Putri Chandrawati, saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, masing-masing dituntut dalam perkara terpisah telah memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana surat dakwaan yang bersifat kombinasi, yakni dakwaan ke-1 primair melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan perbuatan terdakwa Ferdi Sambo bersama-sama dengan saksi Hendra Kurniawan, saksi Agus Nurpatria, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni Wibowo, saksi Irfan Arif Rahman Arifin, masing-masing dituntut dalam perkara terpisah telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dakwaan alternatif dan pertama primair melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana telah terbukti secara sah menurut hukum dan perbuatan terdakwa Persambo bersama-sama dengan saksi Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, saksi Irfan Widianto, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni dan saksi Arif Rahman Arifin masing-masing dituntut dalam perkara terpisah.
bahwa selama dalam persidangan pada diri terdakwa Ferdisambo tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa Ferdisambo, sehingga terdakwa Ferdisambo dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 340, pasal 49, junto pasal 55, maka terdakwa Ferdisambo SH telah melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana diatur dalam pasal 49 junto pasal 33 junto pasal 55, bahwa oleh karena terdakwa Ferdisambo dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana, serta terdakwa Ferdisambo sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 22 KUHP kepada terdakwa Ferdisambo dibebankan pula biaya perkara. Bahwa terdakwa Ferdisambo tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang membebaskan dari segala tuntutan hukum atas perbuatannya sebagaimana pasal 44 sampai 51 KUHP, maka terhadap terdakwa Ferdisambo SH haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Sebelum kami sampai bertuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai aparatur penegak hukum dan petinggi Polri. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya turut terlibat. Hal-hal yang meringankan tidak ada. Berdasarkan uraian dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara terdakwa Ferdisambo dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Ferdisambo memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Ferdisambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama-sama sebagaimana mestinya, melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua pertama primer. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Menyatakan barang bukti berupa mulai A sampai 41 dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara atas nama Hendra Kurniawan dan kawan-kawan. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari ini, Selasa tanggal 17 Januari 2023. Penuntut umum Rudi Irmawan SH.MH. Demikian. Ya,
Terdakwa, saudara sudah mendengar tuntutan dari penuntut umum. Silahkan berkonsultasi dengan penasihat hukum saudara. Sudah berkonsultasi? Sudah yang mulia. Baik, bagaimana? Saudara atau penasihat hukum saudara yang mau berbicara? Oh, penasihat hukum. Baik ya Baik, mulia. silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Kami minta diberikan waktu untuk menyampaikan pledoi pribadi dari terdakwa maupun pledoi dari penasihat hukum. Oke. Kami berikan waktu 1 minggu kepada penasihat hukum, sebagaimana kami memberikan waktu 1 minggu kepada penuntut umum untuk menyusun tuntutan, tetapi karena pada saat yang sama kami memberikan kesempatan pada persidangan untuk Kuat Ma'ruf dan Riki Rizal, maka untuk pagi hari kami memberikan waktu yang penuh sampai dengan sore kepada penasihat hukum. Karena kemarin kan kami berikan waktu dalam hal ini mau mengajukan bukti-bukti juga mau menjelaskan yang kemarin kami tolak. Kami berikan besok, minggu depan hari Selasa. Untuk bukti sekalian ya. Ya, sekaligus kami memberikan kesempatan kepada penasihat hukum sebagaimana kami janjikan pada persidangan terdahulu bahwa kita memberikan waktu yang cukup kepada penasihat hukum dalam hal pembelaan maupun pembuktian. Baik. Ya, waktu 1 minggu, saudara penuntut umum, kita mulai jam 9 tepat bisa penuntut umum? Insya Allah bisa. Hari Selasa, saudara penasihat hukum ya, kita mulai Selasa yang akan datang pada waktu pukul 9 tepat kita mulai sehingga kita bisa maksimalkan waktu saudara dalam hal pembelaan maupun pengajuan bukti. Begitu terdakwa ya. Selanjutnya terdakwa diperintahkan untuk kembali ke dalam tahanan dan sidang perkara nomor 796 Pit B 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo dinyatakan ditutup. Pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah kabar menarik lainnya. Tetap bersama kami. Izin yang mulia kita mulai. Ya. Untuk saksi-saksi akan kita mulai, nanti satu persatu akan saya tanya ya, nanti jawab apa adanya sesuai dengan pengetahuan apa yang dialami dan dirasakan oleh saksi-saksi. Untuk saksi Putu, ya. Anda anggota polisi ya? Betul, anggota polisi. Sejak tahun berapa Anda masuk menjadi polisi? Saya sejak tahun 2014. 2014. Betul. Pada saat kejadian di tanggal 8 Juli 2022, saat itu saudara saksi Putu bertugas sebagai apa?
Saya bertugas sebagai ADC atau ajudan Bapak Hendra Kurniawan. Sebagai ADC atau ajudan Bapak Hendra Kurniawan. Betul. Ya, pada saat tanggal 8 Juli itu, saudara saksi di sore hari ya, di sekitar jam 4 sore, itu saudara saksi berada di mana? Sekitar jam 4 itu masih akan bertolak ke kolam pancing. Agak bertolak ke kolam pancing. Akan bertolak ke kolam pancing yang berada di PIK. Di PIK. Pada saat itu saudara saksi bersama siapa saja? Saya bersama Bapak Hendra Kurniawan dan Saudara Mika. Bersama saudara Mika. Betul. Saudara Mika, untuk saudara Mika polisi juga? Ya betul Pak, Masuk menjadi anggota polisi dari tahun berapa? di tahun 2019. 2019. Ya betul. Pada tanggal 8 Juli 2022, itu saudara Mika, saksi Mika bertugas sebagai apa? Sebagai drivernya Bapak Hendra Kurniawan. Bapak Hendra Kurniawan. Ya, betul. Jadi pada saat sekitar jam 4 sore, jam 5 sore tanggal 8 Juli itu saudara Mika bersama dengan saudara Putu dan Pak Hendra Di kolam pemancingan di PIK Pak. kolam pemancingan di PIK. Ya betul. Ya. Untuk saudara Putu, kemudian pada tanggal 8 Juli itu selesai mancing jam berapa? Pada tanggal 8 itu kami bertolak dari kolam pancing sekitar pukul 5 Pak. Pukul 5. Pukul 5 sore. Acara pemancingan sudah selesai? Belum. Belum. Pemancingan itu biasa selesai jam 9. Jam 9, biasa selesai jam 9. Jadi belum selesai ya? Belum selesai. Itu kenapa tiba-tiba berhenti? Diperintahkan Bapak untuk segera kembali ke kantor buru-buru, tapi tidak tahu mau ngapain. Mau ngapain? Habis itu di jalan sampai di kantor atau kemana? Enggak, ternyata langsung ke Duren 3. Duren 3. Perumahan Duren 3, betul. Di Duren 3, di Betul. tanggal 8 Juli itu ya? Betul. Di Duren 3 saudara Putu itu berada di mana? Saya itu berada di Gapura, dekat lapangan basket. Itu jam berapa nyampenya? Saya sampai itu pukul 8 malam. 8 malam? Betul. 8 malam kurang atau jam 8, 7? sekitar lewat? jam 7, jam 8, setengah 8 itu, malam waktu itu. Malam. Karena perjalanan itu macet waktu itu Pak. Macet? Macet hari Jumat. Ya. Di Duren 3 sampai jam berapa saudara saksi? Sekitar gak lama, 1 jaman, 1 jam, 1,5 jam mungkin. 1,5 jam. Terus kemana? Kami langsung ke ruang, ke Provos, gedung Provos. Ke gedung Provos? Betul. Itu bersama siapa berangkatnya? Saya bersama saudara Mika. Berdua doang atau Dengan terdakwa Hendra ada di situ juga? Ada di situ juga. Bersama-sama berangkatnya? Bersama-sama Di berangkat. tanggal 8 ya? Di tanggal 8. Di tanggal 8. Nyampe di kantor Provos itu jam? Sekitar pukul 9, sekitar pukul 9. Iya. Di kantor Provos itu berapa lama saudara Putu? Waktu di kantor Provos pertama nggak lama, di lantai 3, lalu ke bawah bersama Pak Beni Ali, katanya dipanggil Kapolri. Saudara Putu mendampingi terdakwa Hendra ke kantor Kapolri? Betul, mendampingi ke gedung utama di Kapolri. Naik apa? Waktu itu jalan kaki. Jalan kaki? Jalan kaki. Oh, nggak pakai mobil? Beliau memang biasa kalau sifatnya urgent pasti cepat jalan kaki Pak. Jalan kaki. Jalan kaki. Saudara Mika pada saat Sebentar. Jam berapa tadi? Jam berapa tadi? jam selesai dari ini di kantor Provos 1,5 jam ya di kantor tadi ya? Ya, betul. Jam berapa tadi? Sekitar jam 9, setengah 10. Setengah 9. Dari Duren 3 jam 8 malam ya? Dari Duren 3 sekitar jam 8 malam. Kemudian ke Provos tadi jam? Sampai Provos itu setengah 9, jam 9 kami 9. Kemudian? gak lama setengah jam bertolak ke gedung Kapolri. Jam 9-an? Jam 9, setengah 10. 9, setengah 10. Silakan lanjutkan. Tadi kan keterangan saudara saksi Putu itu kan jalan kaki ya? Betul. Nah untuk saudara Mika itu ikut serta nggak ke kantor Kapolri? Izin Pak, ikut. Tapi saya membawa mobil karena sudah menjadi kebiasaan untuk Pak Hendra, kalau udah urgent jalan kaki, saya sebagai drivernya menyusul ke gedung seberang. Ke gedung seberang? Ya betul Pak. Ya.
Di tanggal 8 Juli itu selesai dari ruang Kapolri itu jam berapa ini? Nggak lama, sekitar setengah jaman Pak. Nggak terlalu lama, setengah jam, jam 10 mungkin. Terus kemana lagi? Ke gedung Provos dulu. Ya. Ke lantai 3 gedung Provos, lalu ke lantai 7. Lantai 7. Betul. Itu dari kantor Kapolri naik apa balik ke Provos? Naik mobil. Naik mobil. Naik mobil. Yang nyetir Mika. saudara Mika. Betul. Itu di kantor itu terdakwa Hendra itu sampai jam berapa? Di kantor mana Pak? Di kantor apa? Kantor terdakwa Hendra. Oh, di gedung Biro Paminal itu sampai besok Pak. Sampai besok. Sampai besok. Nginep berarti. Nginep di kantor. Nginep. Saudara Putu nginep juga? Nginep juga. Saudara Mika juga nginep? Nginep Pak? Nginep. Ya. Itu kita berarti sudah ke tanggal 9 ya? Di tanggal 9 itu kan nginap. Habis itu ada kegiatan keluar lagi nggak? Kalau kegiatan itu siang Pak. Setelah makan siang, seingat saya setelah makan siang bertolak lagi ke Duren 3. Bertolak lagi ke Duren 3? Betul. Bersama-sama lagi dengan saudara Mika, benar? Betul, sama saudara Mika. Ya, yang betul, menyetir Pak. saudara Mika? Ya, betul. Kira-kira sampai di Duren 3 jam berapa? Sekitar jam 1:30 Pak. Sekitar siang, habis makan siang gue. Habis makan siang ya? Betul. Nah pada saat sampai di Duren 3 itu terdakwa Hendra langsung gimana? Masuk ke dalam rumah Duren 3 atau bagaimana? Saudara saksi tahu nggak? Gak lihat saya Pak. Gak lihat? Gak lihat. Karena kami nunggu di Gapura. Di Gapura? Betul. Di Gapura saudara saksi nunggu sampai jam berapa? Sampai sore sih Pak. Sampai sore. Sampai sore? Sampai selesai itu semua. Sampai Gapura selesai? terus. Saudara saksi ada melihat saudara terdakwa Agus Nurpatria nggak pada Ada. saat itu? Ada. Pada saat itu ada. Sekitar jam berapa saudara saksi melihat? Waktu itu sekitar agak sore jam 2, jam 2:30. Jam 2 setengah 2? Gak lama. Kalau saudara saksi Mika? Ya, ada melihat ya. Ada melihat terdakwa Agus Nurpatria? Ada Pak. Pada saat itu melihat terdakwa Agus Nurpatria sedang apa? Waktu itu nyamperin kami buat minta minum. Minta minum? Pada itu kan hari panas, jadi beliau minta minum. Saudara saksi di Gapura itu berdua doang dengan saudara Mika atau ada orang lain di situ? Ada Sigit, ada Aziz, Mika sama saya. Ada Sigit, Aziz, Mika sama saudara saksi ya? Betul. Sigit itu siapa ya? Ajudan dari Pak Agus. Pak Agus. Betul. Kalau satu lagi siapa tadi? Aziz. Aziz itu kenal saudara saksi? Ajudannya Pak Beni Ali. Pak Beni Ali. Betul. Apakah saudara terdakwa Agus Nurpatria ini cukup lama di Gapura itu? Cukup lama Pak. Cukup lama. Duduk ngapain dia di situ? Datang nyamperin minta minum di situ masih Pak. Minum di situ. Betul. Pada saat saudara Agus Nurpatria, terdakwa Agus Nurpatria itu duduk di situ, ada nggak yang mendatangi saudara Agus Nurpatria ini? Saudara saksi tahu nggak? Ada orang yang mendatangi? Menyamperin waktu itu ada satu AKP Irfan namanya Pak. Saudara saksi kenal sebelumnya dengan Irfan ini? Kenal. Sudah berapa lama saudara saksi kenal? Semenjak saya bersama Bapak Hendra Pak, itu selama 4 tahun mungkin. 4 tahunan? Betul. Berarti sudah tahu ya membungkanya itu kayak gimana tahu. ya? Sudah tahu. Ya. Betul. Pada saat saudara Irfan itu bertemu dengan terdakwa Agus, saudara saksi melihat nggak mereka ngapain? Bercakap-cakap kah atau? Oh iya, melihat bercakap-cakap. Yang awalnya itu Mika nanya saya, Bang itu siapa Bang? Lalu saya lihat, oh itu Pak Irfan, orang Bareskrim. Nah habis itu saya lihat Pak Agus sama Pak Irfan ngobrolin masalah CCTV yang di depan Gapura itu. CCTV? Betul. Memang kedengeran? Kedengeran Pak. Jaraknya emang seberapa jauh antara saudara saksi dengan terdakwa Agus ini? Ya sekitar segini Pak, kedengeran. Segini. Kira-kira saya duduk sini sama? Ini kursi saya, nah ini Gapura, Bapak di sini. Di situ. Ya. Saudara Irfan juga di situ. Saudara Irfan di sebelahnya. Saudara Irfan bersama siapa? Sendiri waktu ngobrol ya. Berdua sama Pak Agus. Berdua doang. Betul.
Pemirsa, kami akan hadir dengan sejumlah kabar lainnya usai jeda. Nah, Bang, ini duriannya yang rasanya pahit atau manis nih? Pahit. Ini yang pahit ya? Yang pahit, ya. Yang agak kuning-kuningan. Ini manis, yang kering, kuning. Oke, berarti ini ada dua varian yang pahit dan manis. Oke, ya halo pemirsa, hari ini saya sedang berburu kuliner khas Medan, apalagi kalau bukan buah durian. Nah, di Medan ini ada banyak sekali varian rasa durian, ada yang jenis pahit, manis, dan berbagai macam. Nah, saat ini saya sedang berada di salah satu kedai durian yang memang cukup terkenal di kota Medan, yaitu Durian Ucok. Nah, di depan saya ini pemirsa, sudah ada dua jenis durian yang katanya sih ini rasanya manis dengan tekstur yang sedikit kering, dan ini adalah durian dengan rasa pahit yang memang ini lebih digandrungi di kota Medan dengan warnanya sedikit kekuning-kuningan. Nah, seperti apa kira-kira rasanya? Langsung aja saya mau cobain. Namun, sebelum Anda menyantap durian Medan, jangan salah pilih untuk menemukan durian yang lezat. Kalau memilih durian yang bagus, biasanya harum, wangi dia, harum dan segar buahnya. Kayaknya seperti yang baru nyampe, dia harum, itu buka aja, itu pasti bagus. Kalau di Medan, varian rasanya ada 3 macam. Manis, legit, dan pahit. Nah, tapi biasanya orang-orang yang dari Jawa biasa suka manis, legit. Kalau yang Medan biasanya suka yang pahit. Tergantung selera orang aja, yang mana selera orang. Wow, nah ini dia pemirsa, durian yang punya cita rasa pahit. Nah, saya akan coba nih, kira-kira gimana sih rasanya. Ini teksturnya legit pemirsa. Rasanya juga memang nggak begitu pahit, tapi memang ada sedikit rasa manis dan pahit. Jadi tercampur manis dan pahit maksud saya. Dan ini memang lezat sekali. Untuk satu buah durian dibanderol dengan harga bervariasi, mulai dari Rp50.000 hingga Rp100.000 per buahnya, tergantung ukuran dan kualitas. Kebetulan suka, karena kan durian ini khas dari Medan, Bang. Karena rasanya manis dan enak. Sekitar 5 kali. Ya. Sering, Bang. Kebetulan ini saya bawa teman dari Batam, dia baru nyampe di Medan. Karena terkenal akan kelezatannya, dalam sehari, kedai Durian Ucok menghabiskan hingga 1.500 buah durian. Nah, pemirsa bagaimana? Pasti Anda tergiur kan lihat saya makan durian. Nah, ini saya cobain durian yang jenis rasa manis. Nah, nih dengan teksturnya yang sedikit berwarna kuning, ya. Nah, pemirsa yang begitu, saya mau pantun dulu nih untuk pemirsa di rumah. Sungguh cantik si anak perempuan, makin cantik pakai perhiasan. Kalau Anda berkunjung ke Medan, jangan lupa cobain durian. Nah, ini dia. Dari Medan, Sumatera Utara, Nopri Avandi, Ferry Utama, Titian mengabarkan. Demikian kabar Sumatera hari ini pemirsa, saya Jasmine Rahmadi, mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.